Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari. Saudara, pemerintah menawarkan sukuk tabungan. Kali ini serinya adalah ST012 dan juga ada Green Sukuk Retail. Pemerintah mengklaim sukuk kali ini yang diluncurkan sudah mempertimbangkan kondisi pasar teraktual. Jadi kira-kira apa kelebihan sukuk kali ini? Siapa tahu Anda mau berinvestasi di surat utang negara. Nah, pagi ini kita akan berbincang bersama Ristianti, Kasubdit Pengelolaan Transaksi SBSN Kementerian Keuangan. Bu Ristianti, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik Ibu, ini kita ngobrol-ngobrol soal sukuk yang baru saja diluncurkan ST12. Tapi sebelum kita masuk ke ST12-nya Bu, kalau di total dari selama peluncuran atau perilisan sukuk negara, sudah berapa total yang diterbitkan dan dana yang terkumpul itu dipakai untuk apa saja Bu? Iya, terima kasih ya Mbak Paskalis pertanyaannya. Jadi sampai dengan sekarang ini per tanggal 25 April kemarin ya, semua penerbitan dari sukuk negara secara keseluruhan, bukan hanya ST12, bukan hanya sukuk tabungan saja, tapi secara keseluruhan sukuk negara itu sudah diterbitkan sebanyak 2.636,38 triliun. Tapi karena sudah ada banyak yang jatuh tempo ya, maka sekarang outstandingnya sekitar 1.539,45 triliun seperti itulah Mbak. Nah, ini adalah untuk membiayai APBN ya, sukuk negara ini, dan terutama sekali, nah ini dia, ada yang langsung diirmak untuk pembangunan proyek-proyek atau kegiatan dari pemerintah gitu ya, yang mencakup sekitar kalau sekarang itu sekitar 7 sektor gitu ya. Di antaranya itu adalah sektor infrastruktur, kemudian juga transportasi, pendidikan, sosial keagamaan, lalu juga lingkungan dan kehutanan ya, seperti misalnya bangunan yang di conservation center yang ada di Teluk Cendrawasih ya, itu juga termasuk itu ya, taman nasionalnya gitu ya, kemudian juga untuk riset, penelitian gitu ya, lalu pertahanan keamanan, tapi ini bukan untuk persenjataan ya Mbak Paskalis, tapi khusus untuk perumahan bagi TNI dan Polri seperti itu Mbak kira-kira. Ya. Jadi memang yang paling banyak adalah untuk infrastruktur dasar, tadi ada perumahan, ada juga transportasi, ada untuk pendidikan juga. Tapi kalau tadi sudah secara total Bu Ristianti cerita jumlahnya. Kalau ST12 ini Bu, dari hari peluncuran sampai sekarang sudah berapakah yang terkumpul dananya? Ya, kita sudah mencapai sekitar di atas 5 triliun ya sampai hari ini. Ya, tapi kami optimis bisa mencapai target ya Mbak Paskalis. Ini targetnya berapa Bu kalau untuk ST12? Ya, targetnya sebenarnya sama ya seperti yang lalu-lalu gitu ya. Dan biasanya itu apa ya, targetnya itu nggak terlalu jauh, dan itu juga kami melihat juga ya kebutuhan dari apa namanya, APBN kita sebenarnya untuk pembiayaan itu. Nah, tapi begini Mbak Paskalis, karena targetnya itu terbatas, jadi kami biasanya suka menghimbau para investor ini kalau memang berniat ya, ingin sekali untuk berinvestasi di sukuk tabungan, termasuk sukuk tabungan 12 ini, maka sebaiknya dari awal gitu ya, kami sudah membuka sejak tanggal 26 April itu sudah bisa invest gitu, jangan tunggu sampai nanti closing di tanggal 29 Mei ya, nanti ya kita nggak tahu ya, ini kan semua pada pakai sistem ya, jangan sampai sih, amit-amit jangan sampai terjadi permasalahan di sistem dan sebagainya, tapi lebih baik itu ya, dan jangan sampai nanti kehabisan kuota juga gitu. Ya. Oke, jadi sudah 5 triliun dalam penerbitan sejak 26 April. Tapi ini kan pemerintah juga gencar ya Bu ya menerbitkan surat berharga negara ini, nggak hanya sukuk. Tapi kalau sukuk ini Bu, apakah memang termasuk dari yang beberapa tahun terakhir ke belakang digaungkan oleh Kementerian Keuangan soal Creative and Innovative Financing? Apakah ini termasuk bagian dari itu Bu? Iya, termasuk Mbak. Aduh, terima kasih nih ya sudah menanyakan itu. Sebenarnya creative financing-nya dari pemerintah itu salah satunya itu ya financing project gitu ya, langsung diirmak pembiayaan dari sukuk ini ke proyek gitu, diantaranya yang untuk pembiayaan sukuk ini. Kemudian juga ada green sukuk ya, green sukuk ini
kami terbitkan baik di global maupun di domestik. Nah, salah satunya tuh di domestik itu sukuk tabungan 12 ini. Jadi untuk sukuk tabungan 12 ini ada dua tenor, 2 tahun dan 4 tahun. Nah, yang 4 tahun itu adalah seri green gitu. Jadi Oke. itu untuk pembiayaan yang ini apa namanya pro lingkungan gitu ya. Seperti itu, Mbak. Kemudian masih banyak lagi, misalnya seperti SDG bonds gitu ya, pemerintah melakukan itu. Kemudian apa namanya penjualan SBN dengan yang retail ini dengan menggunakan platform online gitu ya, seperti ini kita pakai sistem ISBN itu namanya. Kemudian juga ada CWLS juga, CWLS sukuk. Jadi itu adalah blended antara apa namanya wakaf dengan sukuk gitu ya. Jadi pemerintah juga ingin apa namanya ikut serta untuk mendukung gerakan wakaf, wakaf Hmm. uang, terutama ini wakaf produktif seperti itu, Mbak. Kemudian juga blended finance, yaitu juga pembiayaan dananya itu blended antara dananya pemerintah dengan dana dari ini apa namanya swasta seperti itu, Mbak. Dan masih banyak lagi gitu ya, Oke. Mbak ya. Jadi Hmm. pemerintah juga terus menerus berinovasi seperti itu. Ini kan juga sebenarnya inovasinya adalah dengan melahirkan berbagai variasi dan berbagai bentuk. Ada sukuk, Iya, tadi ada yang syariah juga, ada yang green juga, yang akhirnya bisa menjangkau beragam generasi. Kalau saya ngobrol sama mungkin teman-teman saya atau yang lebih muda gitu ya Bu, mereka udah ya. mulai ngelirik gitu. Wah ini kayaknya investasi surat berharga lumayan buat jadi opsi. Kalau sukuk kali ini gimana Bu? Apakah memang atau generasi mana sih sebenarnya yang diincar untuk bisa jadi pembeli terbanyak? Iya, sebenarnya semua generasi ya, Hmm. Mbak Paskalis gitu. Tapi semenjak apa namanya sukuk negara ini, terutama penjualan untuk SBN retail ya, baik sukuk maupun sun retail, itu dilakukan tahun 2018 secara online dengan sistem ISBN. Itu ternyata minat dari apa namanya generasi milenial gitu ya dan generasi Z ternyata gitu ya di akhir-akhir ini juga meningkat seperti itu. Bahkan setelah dilakukan online sukuk ini 50%-nya dari investor retail itu SBN retail ya, baik sukuk maupun Sun retail gitu, itu berasal dari kaum milenial dan Oke. generasi Z gitu. Jadi luar biasa, ternyata banyak yang sudah melek gitu dengan investasi seperti itu, Mbak. Ini Luar milenial. biasa. Mm. Milenial dan Gen Z ya yang malah banyak gitu untuk Iya. melirik sebagai opsi investasi. Nah, tapi kalau untuk ST12 nih Bu, biasanya kalau anak muda mau investasi kan pasti yang dilihat Iya. adalah imbal hasilnya seberapa gede sih. Nah, kalau Ya, betul. ST12 ini daya tariknya apa Bu? Iya, daya tariknya tuh ST12 ini kita buat dua ya, dua Hmm. tenor, 2 tahun dan 4 tahun gitu. Kemudian yang 2 tahunnya ini imbal hasilnya 6,4% dan yang 4 tahunnya itu 6,55%. Nah, tapi ini yang menarik adalah dia floating, floating rate gitu. Jadi kalau yang kupon yang sekarang ini 6,4 dan 6,55 ini adalah floor-nya, imbalan yang floor gitu. Tapi kalau misalnya nanti karena dia floating rate ya, jadi kalau misalnya nanti ada kenaikan BI rate di kedepannya, maka ini ikut naik juga gitu. Naik juga ininya apa namanya imbalannya. Tapi kalau misalnya BI rate turun gitu ya, tidak akan turun, tetap di floor itu 6,4 dan 6,55 itu. Jadi ini menarik sekali. Walaupun ini adalah bentuk sukuk tabungan, ini adalah yang non tradable gitu ya, tapi kita punya exitnya gitu. Kalau misalnya para investor ini ingin mencairkan apa namanya investasinya, itu kami buka nanti untuk yang 2 tahun ini di tahun 2025 sekitar bulan April Mei seperti itu. Kemudian untuk yang tenor 4 tahun ini dibuka early redemption-nya di tahun 2026 sekitar April Mei juga. Nah itu tapi yang bisa dicairkan itu nggak boleh semuanya ya, karena Hmm. itu di buyback oleh pemerintah itu hanya sekitar maksimal adalah 50% dari investasi seperti itu. Itu seperti exit aja. Tapi sebenarnya sukuk tabungan ini karena namanya juga sukuk tabungan, sebaiknya dananya itu benar-benar didedikasikan untuk misalnya kepentingan nanti kalau sudah jatuh tempo digunakan untuk apa, misalnya untuk pendidikan anak atau misalnya untuk
apa namanya, umroh misalnya gitu ya, atau untuk, apalah, yang mungkin yang dimungkinkan misalnya membeli suatu barang atau seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu Mbak Paskalis, dan juga, selain floating rate ini juga, ini aman ya, sukuk tabungan ini karena imbalannya gitu ya dijamin oleh pemerintah. Pokoknya juga nanti pada saat jatuh tempo itu kan kembali seluruhnya ke para investor gitu ya. Jadi nggak usah takut karena dijamin oleh 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang, SBSN dan Undang-Undang APBN gitu. Oke. Kemudian juga, ini aman, selain aman juga ini terjangkau karena minimal untuk yang tenor, 2 tahun dan 4 tahun ini minimalnya 1 juta tuh udah bisa invest, tapi maksimalnya dibatasin nih. Kalau untuk yang tenor 2 tahun 5 miliar, tenor 4 tahun itu maksimal 10 miliar, seperti itu. Dan, karena dia adalah prinsip syariah bagi para investor yang memang devoted ya to, syariah principle, jadi ini nggak usah khawatir gitu, karena sudah ada endorsement ya atau opini syariah dari DSN MUI, begitu. Oke. Dan mitra distribusinya juga banyak, 30 mitra distribusi, seperti itu Mbak. Bisa secara digital, secara online, tadi juga opsinya ada 2 tahun, 4 tahun dengan minimal 1 juta, dan yang penting juga pajaknya lebih kecil ya Bu ya, dibandingkan kalau Oh kita iya, taruh di deposito. Baik, Ibu iya. terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, sampai ketemu lagi, sehat selalu Bu. Terima kasih Mbak Paskalis. Sehat selalu juga Mbak. Dan Kompas Bisnis